Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita. Di balik berita masih terus bersama kami. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan kami berdua berterima kasih sekali ya Mas Hersu atas atensi dan doa dari teman-teman of the record begitu Iya, iya. untuk kesehatan kita, untuk kru kita yang lain, Mas Editor apa dan sebagainya. Duh, suka terharu gitu bacanya Mas Hersu sampai ribuan itu komentar tentang itu. Yes, itu dan itu asalnya tidak hanya dari berbagai penjuru tanah air, juga banyak teman-teman sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang gitu ya. Saya nggak tahu, atau Betul. jangan-jangan malah kita yang berjuang di dalam negeri kalau mereka sedang menikmati hidup di luar negeri. Tapi bagaimanapun juga mereka itu karena jauh dari sanak saudara juga tetap aja itu merupakan berjuang lah untuk keluarga masing-masing. Ada yang di Hong Kong, Betul. di Taiwan, di beberapa Mhm. di Arab Saudi dan sebagainya. Di Malaysia, kalau Malaysia saya lihat dari beberapa namanya kelihatannya ini nama-nama orang asli Malaysia sih ya, karena Mhm. nama, Mhm. yang membedakan nama asli Malaysia sama Indonesia kan sebenarnya mudah sekali karena satu namanya pasti lebih banyak berbau Arab dan pakai bin atau binti kalau di sana kan begitu ya. Mhm. Di Iya, kita tidak betul. tidak di kita tidak terbiasa yang seperti itu. Kalau mereka kelihatannya berkaitan dengan nasab ya, itu kan gitu ya Mbak Mhm. ya. Mhm. Nanti ada Mhm. yang ngaku keturunan dari Brawijaya lagi kan nanti repot tuh kalau soal nasab itu. Ya, bagi saya kalau ada yang kayak gitu saya bilang saya keturunan Nabi Adam pasti lebih di atas semua itu dia lebih kapannya grade-nya lebih tinggi dari yang lain-lain. Iya, bolehlah kalau gitu saya turunan Hawa begitu ya atau Iya. Eva begitu ya Mas Yusuf. Oke, mari kita Iya. kita Mm. perbincangkan soal ini. Ada beberapa yang menarik tadi malam itu berlangsung peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar ya. Semua tokoh itu diundang, tapi ada dua orang tokoh saya nggak tahu yang satu diundang menyatakan tidak hadir yakni Ibu Megawati yang mengutus Mhm. utusan PDIP yakni Ketua DPP ya Utut Adianto, terus juga ada Puan, tapi Puan saya kira representasi sebagai ketua DPR untuk hadir. Pak Betul. Jokowi, ya Pak Mhm. Jokowi yang nggak hadir ya, Mbak Agi ya. Mhm. Mhm. Rasanya nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak diundang sama Bahlil ya. Iya, saya rasa Pak Jokowi juga pasti diundang, tapi kenapa dia tidak hadir? Nah, ini kemudian banyak sekali spekulasi karena banyak teman juga gitu dari kalangan Partai Golkar juga yang membocorkan bahwa di dalam Golkar sendiri kan ada pertentangan. Ada yang menghendaki Pak Jokowi masuk Golkar, tapi banyak juga yang tidak mau atau menolak Pak Jokowi itu bergabung dengan Golkar. Nah, mungkin ini yang kalau seandainya dulu dia masih menjadi presiden, ya dia akan hadir, dia berkuasa di situ. Ada penolakan pun orang yang menolak juga tidak akan berani terang-terangan. Tapi kalau sekarang kan memang sudah faksi-faksi itu terlihat nyata, begitu Mas Hersu. Jadi saya rasa itu salah satu alasan kenapa dia juga saya rasa tidak nyaman ya untuk hadir kalau seandainya sebagian dari orang yang di situ mencurigai dirinya dan juga sudah menolak begitu. Beberapa terlihat secara terang-terangan lah mereka itu menolaknya begitu Mas Hersu. Iya, iya. Dan saya kira memang situasinya pasti akan sangat sama-sama kikuk ya gitu buat Pak Mhm. Jokowi sendiri maupun Golkarnya pasti akan sangat kikuk dalam posisi sebagai apa gitu kan Betul, di betul. situ. Dan Mhm. biasanya ya. Apa sebagai sebagai anggota juga bukan, dan kalau seandainya hadir, saya rasa juga malah akan menjadi seolah-olah seperti matahari kembar begitu ya, Hmm. karena di situ pihak yang mendukung Pak Jokowi akan mengeluh-elukan dan dia juga terbiasa untuk dielulukan begitu kan. Dan Prabowo jelas sebagai presiden definitif, nah itu akan lebih banyak lagi dielulukannya. Nah, kalau seandainya itu terjadi, mungkin malah menjadi hantaman buat dia bagi ego dari Pak Jokowi tersebut. Di mana sekarang presiden sudah Prabowo, orang lebih apa namanya dari Golkar maupun dari tamu undangan, simpatisan dan sebagainya, saya rasa akan lebih mengeluh-elukan Prabowo dan mungkin itu sudah menjadi prediksi dari Pak Jokowi juga gitu sebagai orang yang terbiasa menjadi nomor satu, Mas Hersul. Ya, ini memang soal spekulasi kemana Pak Jokowi ya setelah pernyataan Hasto bahwa dia itu sebenarnya sudah dipecat oleh PDIP meskipun tidak secara langsung ya dia, Bobi dan Gibran. Kalau Bobi saya kira udah pernah secara formal juga dinyatakan dia sudah dipecat ya. Gibran sama Pak Mhm. Jokowi yang sampai sekarang belum jelas tapi dengan pernyataan dari Hasto beberapa hari yang lalu itu kan dia dinyatakan sudah bukan lagi kader PDIP dan kemudian Betul. oleh Komarudin Watubun ketua bidang kehormatan dari PDIP diminta untuk segera mengembalikan
mengambilkan KTA-nya begitu, dan Pak ketika Mhm. ditanya oleh wartawan apa partainya, ya beliau waktu itu menyatakan perorangan. Belakangan kan banyak orang tanya, ini yang dimaksud perorangan itu keputusan dari Hasto yang menyatakan dia dari pecat itu, pernyataan Hasto yang sudah menyatakan dipecat itu, apakah itu pernyataan perorangan atau Pak Jokowi itu dia menyatakan bahwa sekarang partainya perorangan. Nah, orang seperti Sandiaga Uno, mantan Menteri Pariwisata, ketika bertemu dengan Mhm. Pak Jokowi, malah memuji bahwa ini sebuah inovasi, ada partai perorangan, kan gitu. Tapi kan kita tahu bahwa kemudian ada pernyataan-pernyataan soal yang juga cukup membingungkan dari Partai Gerindra, karena ketika setelah bertemu makan malam dengan Pak Prabowo waktu itu kan Pak Prabowo juga menyinggung soal dia bagaimana posisinya Pak Jokowi ini, apakah akan diterima di Gerindra dan akan masuk di Gerindra, dan pada waktu itu kan Pak Prabowo menyatakan dengan apa pintunya terbuka untuk Pak Jokowi. Nah, tapi belakangan ada pernyataan, bukan belakangan, seperti pada momen yang sama ketika bertemu itu, Ketua Harian dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, kan menyatakan bahwa sampai sekarang mereka belum menyiapkan posisi apapun untuk Pak Jokowi di Gerindra itu. Itu memang penting dipikirkan jadi apa, dan kemudian pertanyaannya apakah memang juga Pak Jokowi ada niat masuk ke situ kan? Gitu itu pertanyaannya. Tapi belakangan kita muncul dengar pernyataan-pernyataan bahwa partai-partai termasuk PAN kalau dan Golkar katanya kalau Pak Jokowi mau masuk itu mereka dengan senang hati menerimanya, walaupun itu saya kira mungkin basa-basi politik juga ya Mbak Agi yang Mhm. disampaikan itu. Mhm. Yang kemudian Iya. juga rame kan setelah itu Sekjen Partai Gerindra Muzani yang juga Ketua MPR kan juga datang ke rumahnya Pak Jokowi kan, itu yang jadi ini memang kelihatan Pak Jokowi itu sekarang orang kemudian melihatnya apakah pernyataannya Ibu Megawati yang kemarin menyatakan bahwa dia mendengar informasi akan ada yang mengawut-awut Kongres PDIP tahun depan Mhm. gitu. Bulan apa ya? Januari ya biasanya Mhm. kongresnya Ya. PDIP itu ya. Itu kan akan Mhm. dilaksanakan itu, dan katanya mau diawut-awut gitu. Orang kemudian tanya-tanya, ini kan sebenarnya dalam artian ingin diambil alih lah dari tangannya Mhm. Ibu Megawati begitu ya. Mhm. Jadi kudeta lah Ibu Megawati. Betul. Siapa yang berkepentingan itu kan? Orang kemudian duga-duga siapa lagi ya yang punya kepentingan untuk ngambil alih PDIP, masa Pak Prabowo nggak mungkin kan begitu. Terus siapa Mhm. lagi Mhm. partai politik lain, ketua umum partai politik lain, mereka sudah punya masing-masing partai politik, dan kelihatannya Mhm. tabiatnya Pak Prabowo beda, nggak suka kemudian intervensi partai-partai lain gitu. Kendati Mhm. dia katakanlah dia bermusuhan atau apa kan gitu, itu tetap aja nggak seperti itulah ya, orang mau nggak mau ini urus pasti mainannya Pak Jokowi juga ini, yang dan Ibu Megawati udah mengantisipasi kan gitu. Iya, kalau kita melihat sesudah Muzani menemui Pak Jokowi di kediamannya di Solo, kemarin juga Andre Rosiade gitu, salah satu elit dari Partai Gerindra juga datang ke sana. Kalau tidak salah malah dengan istrinya begitu Mas Hersu. Ini kita juga melihat ada apa begitu ya sesudah apa Pak Prabowo mengganti demikian banyak personil di TNI begitu orang-orang Pak Jokowi, dan kemudian juga beberapa beberapa kebijakan Pak Jokowi itu kan juga tidak secara perlahan itu mengindikasikan bahwa itu dikurangi, tidak diteruskan dan sebagainya begitu, masih menjadi tanda tanya dan sebagainya. Jadi saya rasa sepertinya Gerindra ini main cantik ya Mas Hersu, antara dikikis apa namanya orang-orangnya disingkirkan dan kemudian dikikis kekuatan Pak Jokowi di dalam kabinet, di dalam pemerintahan begitu. Tapi juga dielus-elus begitu dengan dikunjungi seolah-olah masih dihormati, dihargai, diorangkan begitu. Apalagi yang datang ini orang-orang yang memang berpengaruh begitu, yang ada di DPP, memiliki kewenangan di DPP Gerindra gitu kan. Walaupun mereka, saya tidak tahu apakah mereka juga kalau Muzani jelas membicarakan soal politik, tapi seperti Andre Rosiade mungkin itu seperti ya menemui orang tua kan seperti itu ya. Apalagi dengan pernyataannya dia menghargai Pak Jokowi sebagai orang yang masih istilahnya yang masih dimuliakan lah oleh banyak orang gitu kan. Jadi ini pelan-pelan Pak Jokowi memang disingkirkan gitu, sudah sangat jelas. Apalagi kalau kemudian Prabowo kan juga mengatakan agar apa, polisi itu lebih profesional dan kemudian juga
lebih apa namanya melayani untuk rakyat begitu ya, sepenuhnya melayani rakyat. Jadi anggaran-anggaran kepolisian itu juga diminta digunakan untuk melayani rakyat. Nah, ini kan kita melihat kinerja dari polisi ini memang sudah luar biasa amburadul begitu Mas Hersu, dari hampir setiap hari, bahkan dalam satu pekan itu bisa beberapa kali kejadian kita sudah tidak bisa mengatakan oknum, walaupun sebagian orang masih mengatakan oknum gitu. Jadi ya begitulah kondisinya saat ini, begitu hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo begitu dengan pemerintahan. Nah, soal Ibu Megawati sendiri juga kalau kita melihat tidak mungkin kalau misalnya ini ya memang disebut awut-awut akan mengawut-awut PDIP, akan sepertinya akan rusuh begitu ya, mengacaukan lah istilahnya, mengacaukan Hmm. Kongres. Dia biasanya itu dilakukan dengan ada faksi-faksi di dalam sebuah partai dan kemudian Ya. diambil lah, digenggam lah salah satu faksinya itu untuk kemudian melakukan operasi di situ, yang tentu saja ada kekuatan materi berupa uang begitu kan Mas Hersu, berupa iming-iming jabatan. Kalau ini nanti Hmm. berhasil, Anda akan mendapatkan jabatan ini apa dan sebagainya, yang ini kita singkirkan. Biasanya seperti itu yang terjadi di P3, yang terjadi di Golkar gitu ya, seperti itu begitu. Tapi dengan Prabowo sebagai presiden, saya rasa itu tidak akan terjadi tanpa persetujuan Prabowo. Walau bagaimanapun Prabowo akan bisa mencegah itu gitu. Nah, dengan hubungan baik Prabowo dengan Puan, dengan hubungan baik Prabowo dengan Ibu Mega begitu ya, saya rasa itu akan sulit terjadi ya Mas Hersu. Apalagi sekarang memang Jokowi ini posisinya makin lama sih sebetulnya itu makin kucil begitu. Dan ya dengan kemenangan Pramono dan Rano di Jakarta pun kita bisa melihat Jokowi kalau di Jakarta ya bukan siapa-siapa, ya dia ya warga biasa saja, nengok-nengok apa anaknya begitu kan. Ini kondisi dari apa keluarga Jokowi, apalagi Gibran juga tanpa partai apa dan sebagainya. Ya kita berharap bahwa ini keluarga yang kita anggap sebagai merusak tata krama politik di Indonesia, sebagai apa salah satu yang membuat demokrasi di Indonesia itu hancur gitu, lebur begitu ya Mas Hersu. Lembaga-lembaga yudikatif itu digunakan untuk keperluan keluarga Pak dan sebagainya. Kita berharap bahwa walaupun kita banyak orang begitu ya yang kurang menyukai PDIP karena berbagai ini masa Hmm. lalunya, apalagi memang mereka itu yang mengendorse Pak Jokowi begitu, Hmm. dan kemudian juga jejak PDIP juga yang apa kita kita bisa melihat dulu sebelum mereka terpecah, Hmm. ketika ada suara dari kepala desa dukung mendukung apa dan sebagainya, itu kan sebetulnya PDIP juga menikmati itu begitu, tapi setelah Hmm. mereka terpecah kemudian mereka menganggap itu sebagai sebuah sesuatu yang sangat buruk, dan apa kenyataannya memang itu memang sangat-sangat buruk sekali begitu. Jadi ya mereka sekarang mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat besar, bagaimana rasanya kalau seandainya diinjak-injak, bagaimana rasanya menjadi oposisi yang Bu Mega mengatakan bahwa saya ini Mas Hersu kemarin dia mengatakan bahwa saya ini dimusuhi oleh semuanya begitu Hmm. kan. Sak Nah, jagat dengan arat, sak jagat arat. jagat jagat iya jagat itu memusuhi PDIP gitu semuanya. Ya memang betul dia kan sendirian begitu. Tapi dengan begitu dia betul-betul bisa merasakan seperti inilah perjuangan begitu. Kalau saya sendiri begitu, yang dulu kan yang sendirian itu kan PKS kan Mas Hersu Hmm. begitu. Tapi Hmm. setelah PKS bergabung, nah sekarang PDIP menjadi PKS baru begitulah istilahnya. Hmm. Kita berharap sih apa yang dikatakan oleh Ibu Mega itu kita jelas itu menunjuk kepada Pak Jokowi begitu ya, yang masih ingin cawe-cawe, yang sampai sekarang dia belum punya partai. Bisa jadi salah satunya ya, kita dulu juga sudah mendengar bahwa Pak Jokowi ini eh, ingin kalau kalau ini Nah, ingin ya. mengambil posisi begitu ya di mengambil PDIP, kalau Ya. seandainya tidak berhasil maka akan membentuk partai baru. Tapi partai baru kan juga tidak bisa. Projo saat ini juga dalam kondisi yang sangat-sangat buruk namanya gitu. Ya, ya, ya. Ya, memang sinyal itu menarik setelah Projo itu batal gitu ya, mestinya tanggal 7-8 kemarin kan mereka akan melaksanakan apa ya kongres ya mereka nyebutnya juga ya. Mhm. Kongres Projo, kongres ketiga Projo. Dan itu nantinya kan Projo mau jadi metamorfose dan Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umumnya. Tapi kelihatannya walaupun sebenarnya gini ya, memang membangun politik itu berat, tapi sebenarnya harusnya dengan ada Pak Jokowi di situ, itu modal ketokohan dia dan tentu modal finansialnya juga sangat kuat karena jadi presiden 2 periode.
Harusnya mereka berani, tapi kelihatannya kalkulasinya kalau lihat seperti ini bukan pada kalkulasi projonya, tapi pada kalkulasi Jokowi gitu ya. Jadi tidaknya kan bukan karena Mhm. projo ini kan cuman apa ya punokawan aja lah buat partai Jokowi itu kan gitu. Jadi kalau Jokowi bilang go ya go, kalau Jokowi enggak ya enggak kan gitu. Iya, iya. Kalau dulu kita melihat kan di belakang Pak Jokowi ini kekuatan oligarki, dukungan Nah, dari oligarki dan sekarang udah kepentingan enggak. oligarki sangat kuat, begitu Ya. ya. Dan sekarang kita melihat seandainya dia mau mengawut-awutkan PDIP, begitu. Saya rasa ini oligarki tidak akan mau lagi diperintah atau menjadi bagian dari skenario tersebut, begitu. Oh Karena iya ya iya. Ya, jadi ya saya rasa ini kalau dia berjalan. Nah sekarang kita bertanya, dukungan finansial yang sangat kuat dia selama 10 tahun, tapi kan di LHKPN ini Pak Jokowi sekitar ya seratusan miliar ya Mas Hersu, Hmm. atau berapa saya lupa jumlah yang sesungguhnya yang tercatat di situ. Nah untuk mengambil alih partai sebesar PDIP itu sangat kecil, dana segitu ini membutuhkan Oh, triliunan triliun dari Teyon, mana begitu kan? Teyon. Hmm. Triliunan untuk mengambil alih Golkar saja, Pak JK ketika itu mengatakan sekian triliun, atau bukan mengambil alih, untuk mengikuti kontestasi menjadi dalam Munas Golkar untuk menjadi ketua umum Golkar itu triliunan begitu kan. Nah, apalagi ini untuk mengambil alih partai sebesar PDIP, itu duit dia Ya. dari mana kalau Nah, seandainya kalau dia toh jadi kalau berjalan. katakanlah ya, kalau katakanlah ya, Mbak katakanlah punya duit, Mhm. tapi biasanya menurut saya kayak gitu duitnya itu pasti diparkir di luar negeri, nggak di dalam negeri. Dan dalam situasi Ya, semacam itu, untuk masukin duit ke Indonesia itu juga tidak sederhana gitu. Itu betul. harus hati-hati betul masukkan. Jadi memang tidak mudah untuk bangun partai itu dan perlu proses dan memang lebih enak kalau mengambil alih. Tapi kan kelihatannya karena beliau sudah tidak jadi presiden lagi tidak semudah itu gitu. Sementara tadi Mhm. kalau Anda menyinggung Mhm. soal oligarki, oligarki itu kepentingannya di Jakarta jauh lebih gede gitu loh ketimbang di Mhm. daerah-daerah. Jadi walaupun kemarin kan kita pernah Betul. bahas, walaupun Pak Mhm. Jokowi menang di Jawa Tengah, dan juga mempengaruhi Jawa Timur, Sumatera Utara dan sebagainya. Ketika Jakarta lepas sih nggak afdol ya karena sebenarnya perputaran duit terbesar itu bagi para oligarki kan dia tahu gua masih dealnya sama PDIP ini sekarang untuk urusan-urusan di Jakarta padahal semua proyek kan adanya yang besar itu ada di Jakarta gitu walaupun pemerintah pusat bisa melakukan itu tapi nggak bisa untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan daerah langsung intervensi begitu saja ke pemerintah daerah jadi ya kan memang ada kabar bahwa Aguan melalui kuasa hukumnya itu minta agar beri judulnya di Tempo itu diubah gitu. Kelihatannya Pak Agon kaget itu karena ketika itu jadi judul dan rame kemana-mana, dia mungkin kaget kalau dia nggak mengira dampaknya semacam itu. Tapi kan memang saya kira logis kalau orang kemudian menyimpulkan kalau dia udah berani bongkar-bongkar boroknya Pak Jokowi kan berarti dia udah nggak anggap lagi Pak Mhm. Jokowi itu satu Mhm. faktor yang penting dan saya kira itu sifat yang alamiah dari para oligarki Taipan ini. Ya. Mereka Mhm. akan loyal hanya pada Mhm. mereka yang berkuasa. Ketika orang itu tidak Ya. berkuasa ya dia akan ditinggalkan gitu, nggak ada gunanya lagi. Ngapain masih bela-belain Pak Jokowi? Saya kira kalau ada permintaan itu mungkin lebih pada nggak enak saja karena kemudian itu reaksinya apa yang terkena dampaknya kan Pak Jokowi ya, bukan pada aguannya sebenarnya gitu. Iya, jadi kalau seandainya kita melihat gitu ya, salah satu contohnya ada di Jawa Timur. Walaupun PDIP ini dikuyo-kuyo, tapi akhirnya kan dia mengambil strategi, bukan mengambil untuk pimpinan kepala daerah di tingkat provinsi. Akhirnya seperti di Jawa Timur sudahlah ngambil untuk bupati dan juga untuk wali kota. Kita Surabaya melihat termasuk yang ya, Surabaya misalnya dipegang. betul. Kita coba saja kita melihat ya, PDI Perjuangan ini mencatatkan kemenangan di 21 daerah pada Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur kemarin. Jumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur kalau tidak salah 38, kalau di Jawa Tengah 35. Nah, dari sejumlah daerah itu, dari 38 daerah itu, PDIP diantaranya meloloskan 13 kader sebagai kepala daerah. Jadi dia misalnya dia mendukung seorang calon pimpinan kepala daerah, kan belum tentu dari kadernya sendiri gitu, tapi dari kader dari partai lain, dari Gerindra, dari Golkar, dari PKS apa dan sebagainya. Nah, tapi dia ikut di dalamnya, dalam koalisi nantinya di DPRD-nya begitu. Nah, dari sejumlah 21 itu ternyata 13 itu kadernya Mas Hirsu. Artinya Hmm, dari 38 bupati dan sepertiga ya. juga wali kota.
Hmm. Iya, itu ada 13. Ini kan besar ini, lumayan sekali ini untuk persiapan 2029. Nah, 13 kader sebagai kepala daerah dan 3 kader di posisi wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota. Jadi yang satu sebagai orang yang 13 sebagai nomor satu, yang 3 lagi sebagai orang nomor 2 Hmm. di kota atau kabupaten. Sedangkan 5 daerah lainnya itu PDIP tercatat sebagai pengusung begitu. Hmm. Ini cukup besar loh, kemenangan yang cukup besar ini di Jawa Timur saja. Tapi memang PDIP sepertinya berkonsentrasi di Jawa Timur dan banyak juga berkolaborasi dengan Gerindra. Nah, dengan komposisi yang seperti ini, Mas Yesu, ini makin membuat posisi Gibran ini rawan. Apalagi sampai sekarang dia belum berpartai. Kalau seandainya pun berpartai, apa iya partai itu mau mencalonkan Gibran di 2029 nanti begitu? Tentu mereka punya calon sendiri yang lebih kredibel, lebih capable begitu ya, Mas Yesu. Jadi saya rasa ini posisi Pak Jokowi sebetulnya itu sudah makin boncos, sudah makin turun begitu ya. Hanya mungkin buzzernya yang masih terus bergerak. Kalau saya perhatikan itu ada dia memiliki media-media yang disebut Mas Hersu sebagai melekat begitu kepada Pak Jokowi kemana-mana, ke Jakarta, kemana-kemana dia ke Medan gitu, media tersebut ikut begitu ya Mas Hersu, seolah-olah sebagai media. Padahal kalau saya lihat ini posisinya pasti bukan media begitu. Ya apa saja dilakukan hanya sekedar jalan-jalan atau kemudian matanya terlihat apa namanya, matanya terlihat gembira, itu saja menjadi berita Mas Hersu. Jadi hal-hal yang dulu itu apa useful begitu ya, hal-hal yang bukan yang signifikan, sebetulnya bukan kebijakan yang signifikan, tapi kan dulu Pak Jokowi itu dielulukan dengan ya bajunya yang sederhana. Sekarang pun sesudah tidak menjabat tetap memakai baju apa putih, kemeja putih dan tetap sederhana, jajannya juga di warung-warung pinggir jalan. Itu tuh diglorifikasi terus Mas Hersu. Nah, Hmm. itu yang menyebabkan ini memang terpelihara lah pendukung-pendukungnya tersebut begitu. Kita melihatnya sih sebetulnya sudah tidak terlalu pengaruh ya, tidak, apalagi oligarki sudah meninggalkan dia. Sekarang siapa lagi yang akan mendukung? Ya. Partai-partai juga hanya Bobby yang masuk ke Gerindra, dan kemudian juga saya rasa di Gerindra juga bukan memiliki tidak memiliki pengaruh signifikan Ya. gitu untuk kebijakan-kebijakan Gerindra. Oke, Ibu Mega udah kita bicarain ya. Gerindra kita kita ngomongin apa? Miftah masih mau diomongin lagi Mbak Agi? Atau kita jangan ke Boleh, Miftah dulu boleh. ya? Ya, ke Miftah dulu atau kita ngomongin soal sedikit soal soal PPN membandingkan ini lagi rame banget Oh di iya, media betul ya betul. kan karena kita kan ternyata kalau tadinya Pak Luhut menyatakan bahwa tidak akan diberlakukan Mhm. gitu PPN Mhm. 12% itu kan ternyata kemudian tetap diberlakukan dengan penjelasan dari Iya. Kementerian Keuangan itu meskipun selektif Mhm. katanya tidak semua diberlakukan semacam itu. Tapi sedang Mhm. rame banget juga karena di negara tetangga ini Vietnam yang sering sekali kan dibandingkan Mhm. dengan kita soal pertumbuhan ekonominya dan sebagainya gitu. Mhm. Justru dia malah menurunkan PPN-nya gitu dari 10% ke 8%. Signifikan banget dari 8 ke 10 walaupun juga itu selektif juga ya yang dilakukan terutama yang mendorong industri-industri pariwisata ya pesawat, perhotelan dan sebagainya gitu. Mhm. Itu menarik menarik juga Mbak dan yang saya baca itu logika dari pemerintahnya mengapa mereka menurunkan Mhm. PPN itu yang diakui bahwa itu mereka berpotensi kehilangan pendapatan negara gitu ya. Betul. Ya dengan Mhm. turunnya itu berapa sih disebutnya sampai 1.000 dolar, 1.000 Mhm. triliun dolar atau berapa mereka kehilangan seperti itu. Saya lupa detailnya tapi logikanya yang menarik dan mereka menyatakan benar kami kehilangan dari sisi pendapatan tetapi dengan menurunkan PPN ini kan menggerakkan perekonomian ya Ekonomi. orang kemudian Mhm. spending juga lebih besar dan itu nanti dampaknya juga kepada masyarakat kita masyarakat mereka tentu kalau di Vietnam dan kedua juga ujung-ujungnya karena ekonomi berputar itu nanti pendapatan pajak dari sektor itu juga naik gitu jadi Mhm. ini kebijakan yang satu pro pada rakyat tapi kemudian bersama dengan itu pemerintah juga mendapat benefitnya dengan pendapatan dengan naiknya pajak-pajak dari proses perdagangan yang terus berjalan ketika ketika pajaknya diturunkan. Kalau di sini kan Ibu Sri Mulyani pokoknya mikir penting gue masuk gue nyelamatin APBN bahasanya kan begitu bahwa APBN itu harus diselamatkan. Dan caranya ya itu tadi dengan menaikkan pajak. Tapi yang terjadi kan kita udah ngingetin kalau terjadi kenaikan pajak dan kemudian itu tingkat konsumsi domestiknya menurun, itu kan juga dampaknya juga akan pada pajak pajak penerimaan pajak akan turun. Yang lebih serem lagi adalah
dampak dari PHK. Kan banyak sekali orang yang betul. kehilangan pekerjaan di situ. Mhm. Itu harga yang sama dengan kalau kita sering sekali soal mobil ya Mbak, industri mobil. Industri mobil itu Iya, kan ya betul. pengaruhnya katanya wah dengan mobil tumbuh penjualan itu kan ekonomi juga tumbuh. Tapi yang nggak pernah dihitung itu Mhm. adalah dampak kerugian lingkungan, itu yang besar sekali. Dampak Iya, kesehatan, betul. itu yang Mhm. angkanya begitu dia bisa lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan karena dari itu tadi dari industri otomotif gitu. Sama seperti Iya. ini. Kalau terjadi kemudian PHK besar-besaran karena dampak dari kenaikan kenaikan dari PPN sampai 12% itu dan kemudian rakyat mengurangi spendingnya, yang terjadi jelas itu akan terjadi PHK besar-besaran dan pemerintah juga itu yang harus menanggung ketika terjadi orang kehilangan pekerjaan. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang Vietnam ini luar biasa sekali ya Mas Hersu. Jadi Hmm, dia pimpinan Vietnam itu termasuk yang malu kalau seandainya mereka berbuat salah, hmm, malu kalau seandainya mereka ketahuan begitu ya, mereka berbuat korupsi, mereka ini akan mundur begitu. Jadi mereka memiliki budaya dan etika yang saya rasa hmm, lebih baik ya sejauh ini dengan Indonesia. Coba kita lihat Mas Hersu, skor skor untuk indeks persepsi korupsi ya, Indonesia kan 34. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain nih supaya pemirsa of the record kita bisa berdiskusi. Malaysia memiliki IPK itu 50, kita 34. Timor Leste 43, Vietnam 41. Artinya berbeda 7 poin begitu. Kita 34, Vietnam 41. Memang Vietnam ini kan terus membenahi diri. Sementara Thailand itu memang ya dengan pemerintahannya yang seperti itu apa dan sebagainya ini memang IPK-nya ini tidak beda jauh dengan kita masih di 35. Ini data tahun 2024 ya dengan apa IPK di Vietnam yang lebih baik daripada kita begitu Mas Hersu. Kita bukannya naik, malah justru turun di era Pak Jokowi begitu dengan demikian banyaknya kasus-kasus korupsi di hmm, bahkan di penyelenggara negara, di aparat penegak hmm. hukum, di APH itu kan membuat kita kan merosot betul Ya, gitu. ya, ya. Indeksnya itu membuat investor itu takut untuk masuk ke sini. Sementara makanya kalau Aguan mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa ada ratusan investor akan masuk dan itu sebetulnya itu bohong belaka. Ya Hmm. ini benar ini akal-akalan saja. Mana Apa? ada begitu Saya orang saya ingat kalau orang Mbak Agi menyebutnya bahasa Jawanya apa? Gedabrus. Mbak Agi. gedabrus ini. Ini Mbak kalau saya kata senang itu Pak Mbak Agi suka menggunakan istilah gedabrus. Ya. gedabrus saja begitu. Kalau Hmm, kata Pak hmm, Prabowo ini omon-omon saja hmm, begitu hmm, kan. hmm, hmm. Nah, jadi Vietnam ini bayangkan negara sekecil itu yang dulu belajar pertaniannya dari Indonesia, begitu Mas Hersu, itu ternyata sekarang menjadi salah satu pengekspor beras untuk Indonesia. Hmm, Begitu iya. juga dengan negara-negara lain seperti Kamboja, kalau India adalah negara besar begitu. Vietnam ini Ya. menjadi salah satu yang kita kalau kekurangan beras itu kita bertanya kepada Vietnam, Hmm, eh punya lebihan beras enggak gitu kan. Jadi ya saat ini apa yang dilakukan oleh Vietnam itu untuk mengembirakan rakyatnya. Kalau iya. rakyat gembira, mereka akan loyal kepada Hmm, pemerintahnya. Mereka hmm, percaya bahwa pemerintah itu berkuasa untuk mensejahterakan kami. hmm, Uang pajak yang kita berikan kepada pemerintah itu dikelola dengan baik. Buktinya hmm, ya kami pajak bisa diturunkan begitu. hmm, Nah, itu bisa dilakukan karena memang ekonomi di Vietnam itu lebih stabil, Mas Hersu, hmm, lebih baik, korupsi juga makin rendah begitu. Beda hmm. dengan di Indonesia begitu. Nah, Ya, kita sekarang kritis sekali kan keuangannya kritis ya, sekali. Jadi apa yang harus dilakukan nih supaya hmm, duitnya cepat masuk apa dan ya, jadi ya yang jadi sasaran ya rakyat begitu. ya. Oke, kita pindah ke topik yang terakhir dan ini kelihatannya lebih pas kalau saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Agi. Oke, Ini masih ada soal apa? pajak ya. Apa? Hmm. Masih ada? Soal pajak sepertinya Mas Hersu ya. Huh? Lagi-lagi tambahan lagi sedikit ini soal Hmm, pajak Mas hmm, Hersu. hmm, hmm. Jadi ini tentang pajak kendaraan. Oh Kalau yang iya satu lagi, ya, kendaraan dia iya, ada tambahan kendaraan dia itu apa namanya sebutnya? option kalau tidak Option salah ya. apa ya pokoknya itu ada tambahan begitu saya juga bingung tuh. Apaan sih itu? Iya, iya. Hmm.
Mhm. Jadi option ini, Mas Hersu, ini adalah semacam pajak tambahan kendaraan. Jadi misalnya pajak kendaraan bermotor kan PKB. Nah, nanti di kolom untuk STNK itu ada dua kolom lagi tambahan itu untuk pajak tambahan kendaraan. Memang setelah kita telusuri, Mas Hersu, ternyata tadinya saya pikir wah ini luar biasa kalau seandainya naik 66%. Tapi ternyata ini ada klausul undang-undang begitu ya, yang sebelumnya itu berlaku itu sebesar 1,8% begitu Hmm. misalnya untuk pajak kendaraan, begitu juga untuk bea balik nama kalau kita membeli kendaraan begitu Mas Hersu. Nah, sekarang ini memang diturunkan menjadi 1,1%, Mhm. tapi pajak tambahannya naik menjadi 66% begitu ya. Ujungnya Nah, ini supaya akhirnya tidak naik atau turun ini ujungnya? Tetap hasil naik. tetap naik. Ya, itu yang paling penting kan. Hmm. Akhirnya tetap naik begitu ya. Jadi misalnya ini saya mengutip saja ini dari kompas.com ya. Ini sebagai ilustrasi perhitungan supaya kita tidak kaget karena ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025. Jadi di laman Kemenq itu contohnya kalau nilai jual kendaraan bermotor sebesar 200 juta misalnya ini kendaraan yang sudah kita pakai ya, sudah atau kendaraan second atau seperti itu, dan kemudian dan merupakan kendaraan kepemilikan yang pertama. Jadi kendaraan pertama kita dari kita sebagai wajib pajak. Nah, tarif pajak kendaraan bermotornya itu 1,1%, Mas Hmm. Hersu. Hmm. Kalau yang berdasarkan peraturan yang lama itu 1,8%. Hmm. Sekarang menjadi 1,1%. Jadi berdasarkan hitungan PKB, pajak terutang itu adalah 1,1% dikalikan 200 juta. Jadi 2,2 juta nilainya. Dan kemudian pemilik mobil harus membayar option atau tambahan pajak PKB itu sebesar 66% dari PKB terutang, sehingga tambahannya adalah 1,45 juta. Begitu. Jadi pajak kendaraan yang harus dibayarkan secara keseluruhan itu totalnya 3,65 juta. Kalau berdasarkan aturan yang sebelumnya itu bedanya kalau kita rinci lagi begitu ya, itu bedanya Hmm. sekitar 500.000 Mas Hersu. Oh, lumayan Karena dong. Gede ya dong. lumayan sih, Hmm. betul lumayan juga ya. Hmm. Apalagi kalau punya beberapa mobil dan beberapa motor, karena ini juga Hmm. Ya, ya. berlaku untuk kendaraan motor roda dua maksudnya. Nah, kemudian pajak mobil yang dibayarkan pemilik dengan skema lama, Undang-Undang tahun 28 tahun 2009 itu menetapkan tarif pajak itu tadi yang 1,8%. Hmm. Jadinya kalau berdasarkan ini yang lama itu hanya 3,6 juta. Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru jadi naik menjadi 3,65 juta. Jadi Oke, ya, ya. ya ya Ya. cukup 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 lumayan gitu ya Mas Tapi Hersu. itu tapi Apalagi bisa jadi kecil, hmm, Mbak. Bisa itu bisa kita bisa tetap bisa bayar pajaknya sangat kecil bahkan bukan kecil. bagaimana tuh? Ikut gaya pejabat di Mahkamah Agung yang mendaftarkan di LHKPN-nya itu KPN. Fortuner harganya 6 juta kan begitu kan. Jadi Mhm. kalau kalau pajaknya kalau kendaraan kita turunkan jadi harganya 6 juta kan itu pajaknya jadi murah banget itu. Nah, tapi mesti belajar pada para pejabat di Mahkamah Agung gitu. Untuk untuk bagaimana bisa Iya iya, membuat harga Fortuner itu jadinya walaupun 6 juta. second pun nggak ada kan Fortuner itu termasuk mobil baru lah ya varian baru lah itu ya. Jadi Iya. Mhm. harganya 6 juta, makanya siapa Pak Nawawi Pemulangu kan katanya nanya di mana nih bisa beli Fortuner 6 juta, saya pengen beli 10 katanya gitu. Iya, kita mau beli 10 dan kita jual lagi begitu ya. Iya. Dan ini lagi Mas Hersu, kan kita kalau seandainya apa namanya ada acara sering sekali ini ya media itu iseng begitu. Ini mobil yang ini dengan nomor yang ini kita cek itu di Samsat kan Samsat secara online itu sudah bayar pajak atau belum. Dan kita banyak sekali ya mengetahui bahwa ternyata banyak juga pejabat yang tidak membayar pajak. Ada yang Hmm. cuman Ya, satu ya. kali, dua kali apa dan sebagainya. Ya. Nah, inilah cara-cara itu gitu menghindari pajak itu Mas Hesu. Nah, sekarang saya tambahkan lagi. Di Indonesia itu ada 164 juta lebih jumlah kendaraan bermotor. Ini pemasukan yang luar biasa ini Mas Hersu. Mobil kan Jadi nggak terlalu banyak, banyak sepeda motor kan yang terbanyak kan dia. yang banyak sepeda motor. Kalau mobil sekitar 20,1 juta. Hmm. Sepeda motor 137,3 juta. Oh, wah iya. Jadi ya luar biasa Yang sekali kena dan jumlah kelas bawah itu kan dia, yang sepeda motor kan rata-rata yang begitu ya. kena. Iya, iya. Mhm, Oke, iya. kita Miftah masih diomongin nggak sih pagi masih ada hal baru nggak sih kalau kemarin kan
soal pondok pesantrennya, asramanya yang bangunin Mhm. itu Pak, pemerintah ya PU gitu. Ada perkembangan baru Ya, nggak soal Miftah ini? soal Miftah ini sepertinya makin ini ya Mas Ersu, kalau yang akibat dari apa yang dikatakan oleh Miftah ini yaitu rencana untuk sertifikasi para juru dakwah. Oh ya. Begitu kan. Jadi kan sudah berkali-kali itu Mas Hersu dulu diusulkan untuk ada semacam sertifikasi begitu ya, dan kemudian diumumkan ini siapa saja ulama, dai atau mubalik begitu Hmm. yang sudah mengikuti sertifikasi tersebut. Tapi kan adanya itu dipolitisasi, agamanya dipolitisasi karena kita tahu Menteri Agamanya ketika itu begitu kan Mas Hersu, ini orang-orang yang apa ya, orang yang sekuler friendly begitu ya, yang malah justru kepada penegakan Islam yang lebih menjalankan sunnah Rasul apa dan sebagainya, dianggap sebagai ulama-ulama yang mengajarkan itu sebagai ulama-ulama keras begitu, garis keras apa dan sebagainya, dan itu juga disebutkan oleh Miftah begitu ya, yang dia tidak kehendaki ulama-ulama itu ada di sekitarnya pemerintahan. Apakah kalau ulama sudah sebesar seperti UAS masih perlu lagi sertifikasi, sementara dia sebelumnya adalah seorang dosen juga begitu, dan keilmuannya itu diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, sekelas seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Agim apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Jadi waktu itu kan kita paham lah itu arahnya kemana di masa Ya, Jokowi begitu, untuk sepertinya untuk mengucilkan mereka begitu ya, ya. dan para ulama ini kan diusing. Tapi kalau di sekarang ini sepertinya saya rasa Pak Menteri Agama yang sekarang Pak Nasaruddin Umar ini, walaupun jejaknya kita melihat juga jejaknya juga ya kurang lebih seperti ulama yang dulu di apa ya namanya disukai lah oleh Jokowi, tapi sepertinya lebih berhati-hati sih Mas Hersu kita Mhm. melihat, dan dia tidak akan sembarangan untuk memperlakukan sertifikasi. Yes. Bahkan di MUI sendiri juga mereka mengatakan ini mungkin kalau seandainya pun itu diberlakukan mungkin sebaiknya secara sukarela. Jadi ulama Hmm. itu sendiri yang ingin mendapatkan pendidikan. Jadi Hmm. bukan sesuatu yang keharusan atau kewajiban. Kan beda beda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia saya pernah membaca artikel begitu. Oh ya, ya Kalau di benar. sana Mhm. ya Di Malaysia seperti ya. masjid seperti apa didanai kan Mas Hersu. Iya, Memang ada didanai pendanaan, pemerintah, iya. ada Dan alokasinya, mm, penceramahnya itu dibayar, ada bayaran dari pemerintah apa dan sebagainya. ya, Untuk maintenance rumah ibadah juga dibayar gitu. Jadi sehingga bisa diatur. Nah, kalau ya. di sini kan orang perorangan secara pribadi mereka membayari sendiri apa dan Mm. sebagainya, mana mau di apa namanya, di shortcut yang seperti itu, begitu sulit begitu kalau itu dilakukan di Indonesia. Yes. Oke, saya kira kita nggak usah terlalu jauh yang miftahnya ya. Kita lebih pada dampaknya dari miftah ya kali ini yang kita obrolin ya. Kecuali kalau nanti ada perkembangan terbaru lagi, seperti yang kemarin itu ya. Iya, iya. Hmm. Tapi ada klarifikasi loh Mas Efsu dari anaknya Pak Amin Rais, dari Oh iya, yang Hanum kemarin. Rais. Ya kemarin kan kita apakah ini Mumtaz atau Hanafi Rais ya yang bersahabat Hanafi. dengan, Betul. ternyata Mhm. karena memang sebelumnya kan muncul di netizen baru disebut bahwa tadinya yang ditolong oleh Pak Amin Rais gitu ya. Tapi Mhm, ternyata bukan betul. ditolong oleh Amin Rais, tapi dia cukup dekat dengan Hanafi Rais putra. Memang karakternya beda sekali sih yang kita kita bilang kemarin ya Mbak. Dan ini Mumtaz ya yang mengkonfirmasi ya bahwa memang dia cukup dekat Mhm. dengan Hanafi Rais tadinya gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, jadi ini Hanum ini anak eh, Hmm. yang penulis ya, anak Pak Amin Rais itu yang Perempuan penulis ini yang begitu. perempuan. Hmm. Puan begitu. Nah, ini dia menanggapi bahwa tidak ada hubungan antara Miftah dengan Pak Amin Rais begitu. Tapi kalau dengan Hanafi Rais itu memang cukup dekat begitu. Hmm. Bahkan Hanafi Rais juga mengatakan bahwa ini konco kental dulunya begitu ya, dulunya tidak sekarang. Karena ternyata Miftah ini sudah berubah. Dan ketika ada yang bertanya netizen begitu, yang apakah dengan kejadian ini Miftah akan berubah? Ini dijawab oleh Hanum mengatakan sesal, no, itu sudah watak pasti akan Ya. mengulanginya lagi ketika tidak ada sorot. Maksudnya tidak ada kamera yang menyorot begitu. Hmm. Pasti akan mengulanginya lagi karena sudah watak. Dan ada yang bertanya apakah ini dulunya dibantu oleh bapaknya Mbak, yaitu Pak Amin Rais. Dia mengatakan bukan Pak Amin Rais, Hmm. namun dulu memang dekat dengan Mas Hanafi Rais, Hmm. gitu ya. Hmm. Ini Hanafi Rais kalau tidak salah yang sulung ya Mas Hersu ya, Tolong ya kan yang yang pernah jadi sulung. anggota DPR RI Mm-mm. tapi kemarin kan mengalami kecelakaan gitu ya. Jadi Iya kelihatannya sekarang betul.
masih kurang aktif lagi. Mhm. Kita doakan kalau memang masih belum sehat, segera pulih kembali ya, Mas. Mhm. Sudah Terima kasih. sudah beraktivitas sih saya lihat Sudah ya, ya. sudah aktif lagi. Betul. Nah, sementara kenapa dekat? Karena dulu cita-cita Mas Hanafi kata Hanum ya, bahwa Hmm. agar Muhammadiyah dan NU itu kolab dan untuk membina masyarakat. Hmm. Begitu. Nah, sementara kalau untuk Mumtaz yaitu adik dari Hanafi itu memang kedekatannya untuk soal politik ya, karena Yes, untuk dia akan kampanye lah, mencalonkan ya, diri. ya untuk jalankan Untuk diri. Ya, kampanye, ya. karena pada waktu itu memang tahun 2001-2002 nih Miftah ini sudah dekat dengan Pak Yes, Jokowi dan namanya itu sudah menanjak. Jadi mereka sepertinya akan saling menguntungkan begitu ya. yes. Kurang lebih begitu. Oke, udah kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya, Mbak Agi ya. Kami mohon pamit, Pak Yahir Subun Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih untuk kebersamaannya yang kata pemirsa, Ya, kita senang rompi politik dengan off the record katanya begitu Mas dengan Yersi. Mbak Agi. Oke, Oke, ya, tetap ya. akal waras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.